Oke, semangat pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang melihat video ini. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Kami berdua merupakan mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Magister Manajemen pada mata kuliah PPO atau PPO ini singkatan dari pengembangan dan perubahan organisasi. Nah, kami berdua merupakan mahasiswa semester 2. Saya Martua Haposan Eko IT dan teman saya. Dan saya Dimas Dwi Farizi yang akan menyampaikan mengenai materi Employee Employment, dan teman saya Martua Syahiti yang akan menyampaikan mengenai materi dari Work Design dari hubungan antar PPO. Iya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang melihat video ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan kepada dosen-dosen kami yang sudah membimbing kami. Ada Bu Erlina, ada Bu Nova Mardiana, Bu Kumala Hayati, dan Pak Arifhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing kami. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati video ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Syahiti atas memberikan waktunya pada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Employee Development. Di mana Employee Development di sini ada dua materi yang terbagi, adanya itu keterlibatan karyawan, mengenai apa itu keterlibatan karyawan, dan yang kedua mengenai intervensi keterlibatan karyawan. Employee Development, bab ini menjelaskan Employee Development program perubahan teknostruktural ini ditujukan untuk menggerakkan pengembalian keputusan organisasi ke bawah guna meningkatkan daya tanggap dan kinerja serta untuk meningkatkan fleksibilitas, komitmen, dan kepuasan anggota. Pendekatan yang berbeda terhadap Employment Campaign dapat dijelaskan berdasarkan sejauh mana kuasa informasi, pengetahuan, dan keterampilan serta penghargaan dibagikan kepada karyawan. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah label yang saat ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian praktik dan filosofi yang dimulai dengan gerakan kualitas kehidupan kerja di akhir tahun 1950-an. Ungkapan ini biasa distrukturkan menjadi Quality of Work Life atau QWL, digunakan untuk menekankan buruknya kualitas hidup dan pekerja. Keterlibatan karyawan berupaya untuk meningkatkan masukan anggota ke dalam keputusan yang mempengaruhi kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang terlibat termotivasi berkomitmen untuk berterikat pada pekerjaan mereka. Keterlibatan merupakan hasil dari intervensi development, employee development. Oke, next Bang. Di sini ada 4 elemen kunci dalam keterlibatan karyawan. Yang pertama power, information, knowledge and skill, rewards atau hadiah. Yang pertama mengenai power. Power ini di mana kekuatan elemen employment karyawan mencakup memberikan orang menang yang cukup untuk membuat keputusan terkait pekerjaan yang bersama-sama mengambil keputusan hingga karyawannya mengambil keputusan sendiri. Yang dimaksud karyawannya bisa sangat bervariasi, mulai dari sekedar meminta masukan dari mereka dalam pengambilan keputusan yang kemudian diambil oleh manajer, hingga manajer dan pekerjaan yang bersama-sama mengambil keputusan hingga karyawannya mengambil keputusan sendiri, di mana karyawan juga bisa mengambil keterlibatan adanya keputusan dia digunakan. Yang kedua, information atau informasi. Akses tepat waktu terhadap informasi yang direlevan sangat penting untuk membuat keputusan yang efektif. Akses tepat waktu yang efektif ini karena organisasi dapat mempromosikan employment dengan memastikan bahwa informasi yang diperlukan mengalir secara bebas kepada pihak manapun yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Maka setiap pihak yang mempunyai keputusan maka berhak mendapatkan suatu informasi. Yang kedua, knowledge dan skill. Keterlibatan karyawan berkontribusi terhadap efektivitas organisasi hanya sejauh karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Keterlibatan karyawan dalam organisasi dapat memfasilitasi dengan memberikan program pelatihan
maksudnya dengan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Pembelajaran ini guna dapat mencakup serangkaian keahlian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pemahaman bagaimana bisnis ini bisa beroperasi atau usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, mendapatkan rewards atau hadiah. Imbalan dapat mempunyai pengaruh karena imbalannya pengaruh yang kuat dalam membuat orang terlibat dalam organisasi. Biasanya kalau misalkan ada orang rewardnya, itu biasa bekerjanya lebih semangat lagi. Dari yang keempat elemen ini, dari kekuatan, informasi, pengetahuan, keterampilan, serta penghargaan, ini sangat berkontribusi dengan keberhasilan implement karyawan. Menentukan seberapa besar partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yang dimungkinkan dalam organisasi. Sejauh keempat elemen tersebut di seluruh perusahaan sangat digunakan untuk melakukan pencapaian atau target visi misi yang akan dicapai. Boleh next Mas, part 2. Difusi keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan digunakan di organisasi di seluruh dunia. Selain perusahaan di Amerika Serikat, organisasi juga menerapkan employment di negara-negara Eropa Barat termasuk Prancis, Jerman, Denmark, Irlandia, Swedia, Norwegia, Belanda, Italia, dan Inggris. Upaya ini merupakan salah satu perubahan besar yang saat ini terjadi di negara-negara seperti Rusia, Bulgaria, serta Tiongkok. Boleh next Mas. Pengaruh employee involvement mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, employee involvement intervention. Di sini dia praktek ini seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas setidaknya dalam 3 cara. Yang pertama, mereka dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, improved communication and coordination. Meningkatkan komunikasi antar karyawan dan departemen organisasi dan membantu mengintegrasikan berbagai pekerjaan dan departemen yang berkomunikasi terhadap keseluruhan tugas. Yang kedua, improved motivation. Intervensi dapat meningkatkan motivasi karyawan, khususnya ketika mereka memenuhi kebutuhan pribadi yang penting. Motivasi ini menerjemahkan ke dalam peningkatan kinerja ketika orang memiliki keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja dengan baik. Ketika teknologi dan situasi kerja kemungkinan orang mempengaruhi produktivitas. Misalnya, salah satu contoh, beberapa pekerjaan dikontrol dan ditentukan secara ketat sehingga motivasi antar individu ini mempunyai dampak yang kecil terhadap produktivitas. Yang ketiga, prakteknya improved capability atau bisa dikatakan kemampuan karyawan sehingga kemungkinan mereka untuk bekerja lebih baik. Misalnya, upaya untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan umumnya mencakup pelatihan, keterampilan, dan pemecahan masalah kelompok dan komunikasi. Jadi menghasilkan produksi yang lebih maksimal. Dampak sekunder terhadap produktivitas. Praktek-praktek meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk pekerjaan yang lebih memuaskan. Dalam hal ini, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih memuaskan. Peningkatan produktivitas akan terus meningkat karena adanya suatu kepuasan, terutama bila hal ini menghasilkan imbalan yang lebih besar. Itu jelas ada keterangan bahwasanya adanya imbalan, maka produksi yang akan lebih meningkat dan lebih besar terhadap produktivitas dengan menarik karyawan berbakat dan bergabung tetap berada di organisasi. Next, Mas. Intervensi keterlibatan karyawan. Ini ada 3, yaitu parallel structure, total quality management, TQM, hingga development organization. Boleh next, Mas. Parallel structure paralel melibatkan karyawan dalam menyelesaikan masalah yang tidak jelas dan kompleks serta membangun kemampuan beradaptasi dalam organisasi birokrasi, di mana di sini menyediakan lingkungan yang alternatif bagi anggota untuk mengatasi masalah dan mengusulkan solusi inovatif yang bebas dan struktur dan budaya organisasi yang formal yang ada. Langkah-langkah penerapan yang terkait dengan 2 struktur paralel yang paling umum, proyek, sindikat, pekerja manajemen, dan lingkaran
kualitas dan meninjau penelitian mengenai efektivitasnya. Next. Parallel structure atau program singkat kerja manajemen lingkaran kualitasnya. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkupnya. Diagnosis organisasi dapat membantu memperjelas masalah dan permasalahan spesifik mana yang harus diatasi seperti produktivitas, ketidakhadiran, atau kualitas layanan. Yang kedua, membentuk komite pengarah. Gunanya, komite pengarah ini terdiri dari pemimpin yang dapat dari berbagai fungsi dan konsisten dalam organisasi formal agar dapat mengontrol atau mengarahkan bagaimana jalannya produktivitas berjalan dengan lancar. Yang ketiga, berkomunikasi dengan anggota organisasi atau karyawan. Struktur paralel bergantung pada tingkat partisipasi yang tinggi dari anggota organisasi, di mana kalau misalnya anggotanya lebih aktif, lebih bertanya dan berkomunikasi lebih sering, maka meningkatkan produktivitas atau kerjasama karyawan untuk mencapai visi yang terjamin. Yang ketiga, yang keempat, membuat forum penyelesaian masalah karyawan. Kelompok-kelompok kecil diminta untuk membuat dengan cepat memecahkan masalah dengan memotong batas hierarki dan fungsional tradisional. Pasti setiap sudut sisi atau setiap bagian pasti mempunyai permasalahan untuk sendiri. Maka di sini gunanya untuk membentuk forum penyelesaian masalah agar setiap masalah bisa langsung teratasi. Atasi masalah dan permasalahannya. Struktur paralel memecahkan masalah dengan menggunakan proses penelitian tindakan. Mereka mendiagnosis masalah tertentu, merencanakan solusi yang tepat. Yang terakhir, menerapkan dan mengevaluasi perubahan. Langkah ini untuk melibatkan penerapan perubahan organisasi yang sesuai dengan menilai hasilnya. Boleh Mas, next. Total Quality Management. Total Quality Management meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui pelatihan ekstensif, yang mana memberikan informasi yang relevan pada karyawan yang menurunkan kekuatan pengambilan keputusan dalam organisasi dan mengkaitkan penghargaan dengan kinerja. Popularitas TQM di Amerika Serikat dapat ditelusuri ke film dokumenter televisi NBC pada tahun 1980 yaitu berjudul If Japan Can, We Can Win. Film dokumenter ini menceritakan pekerjaan Deming dengan Jepang yang mengkhawatirkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak akan mendengarkannya setelah perang. Boleh next Mas. Ada beberapa tahap-tahapan dalam menerapkan Total Quality Management. Tahapan yang pertama yaitu dapatkan komitmen manajemen senior jangka panjang, di mana tahapan ini melibatkan membantu eksekutif senior memahami pentingnya komitmen jangka panjang terhadap Total Quality Management. Yang kedua, melatih anggota dalam metode yang berkualitas, di mana informasi yang TQM memerlukan pelatihan yang ekstensif mengenai prinsip dan alat peningkatan kualitas. Yang ketiga, mulai proyek peningkatan kualitas. Dalam penerapan TQM ini, individu dan kelompok kerja menerapkan metode kualitas untuk mengidentifikasi beberapa proyek yang menjanjikan perbaikan terbesar dalam proses organisasi. Yang keempat, ukuran kemajuan. Tahap implementasi TQM ini melibatkan pengukuran proses organisasi terhadap standar kualitas. Yang terakhir, menghargai pencapaian. Yang maksud sini, pada tahap akhir ini TQM ini organisasi menghubungkan penghargaan dengan peningkatan kualitas. TQM tidak memantau dan memberi penghargaan pada hasil yang biasanya dilacak oleh sistem penghargaan tradisional seperti jumlah unit yang diproduksi. Boleh next Mas. High Improvement Organization atau HIO. Apa yang membuat HIO ini unik adalah sifat komprehensif dari proses desainnya. Tidak seperti struktur paralel yang tidak mengubah organisasi formal atau intervensi TQM yang cenderung berfokus pada proses tertentu. Jadi HIO ini menangani hampir semua fitur desain organisasi yang tidak dimiliki oleh TQM ataupun dari struktur paralel. Struktur desain kerja proses manajemen tetap fisik, kebijakan personalia dan sistem penghargaan dirancang bersama oleh manajemen dan pekerja untuk mendorong keterlibatan kerja tingkat tinggi. Jadi seluruh karyawan bekerja sama dan dilibatkan. Ciri-ciri organisasi dengan keterlibatan tinggi. Di sini ada 9 ciri organisasi dengan keterlibatan tinggi. Yang pertama mengenai struktur organisasi datar, kedua desain pekerjaan, yang ketiga sistem organisasi terbuka, yang keempat mengenai sistem karir, kelima pemilihan, melatih, terus yang ke-7 sistem penghargaan, yang ke-8 kebijakan personalia,
Yang ke-9, tata letak fisik. Struktur organisasi yang kembali lagi Mas, struktur organisasi yang datar atau ramping atau disebut dengan organisasi yang datar ini berkontribusi terhadap keterlibatan dengan mendorong fungsi penjadwalan, di mana jadwal harus ada mempunyai mekanisme tertentu sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Yang kedua, desain pekerjaan yang memberi karyawan keleluasan variasi tugas dan umpan balik yang bermakna dapat meningkatkan keterlibatan, di mana karyawan ini bisa meluasa ide-idenya seperti apa untuk membuat desain pekerjaan yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, sistem informasi terbuka. Ini berkaitan mengenai pekerjaan atau tim kerja memberikan informasi yang diperlukan bagi karyawan, sehingga informasi ini bisa diberikan kepada karyawan bisa bekerja dengan leluasa. Terus sistem karir, ini menyediakan jalur berbeda untuk kemajuan dan konseling untuk membantu orang memilih jalur yang dapat membantu karyawan merencanakan dan mempersiapkan pengembangan jangka panjang. Jadi hire ini semana hire harus menyiapkan kebutuhan sesuai dengan job desk yang ada di setiap tim-tim masing-masing. Yang kelima, pemilihan. Pemilihan ini dimaksudkan untuk karyawan untuk HIO dapat diingatkan melalui peninjau pekerjaan yang realistis yang memberikan informasi tentang bagaimana rasanya bekerja dalam situasi seperti itu, keterlibatan anggota dalam proses seleksi, berorientasi pada potensi dan keterampilan sosial. Terus melatih ini karyawan harus mengadakan pelatihan jangka agar melakukan suatu perubahan organisasi dan pengembangan organisasi yang lebih tepat lagi. Yang ke-7, sistem penghargaan. Ini gunanya untuk berkontribusi pada employee improvement. Informasi mengenai hal tersebut terbuka dan penghargaan didasarkan pada perolehan keterampilan dan kinerja keras yang telah dicapai. Kebijakan personalia. Kebijakan personalia ditempatkan secara partisipatif dan mendorong stabilitas pekerjaan yang memberikan karyawan rasa komitmen yang kuat terhadap organisasi. Tata letak fisik, organisasi juga meningkatkan implementasi desain fisik, mendukung struktur tim dan mengurangi perbedaan status diantaranya. Fitur desain HIO ini saling memperkuat. Mereka semua mengirimkan pesan kepada orang-orang dalam organisasi yang mengatakan bahwa mereka penting dihormati, dihargai, mampu berkembang, dan dapat dipercayai, serta bahwa pemahaman kegiatan mereka dapat semuanya dipahami dan mengerti dan dihargai. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian mengenai work design yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Martuah. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Mas Dimas. Untuk selanjutnya, ini ada chapter ke-14. Ini topiknya tentang work design. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa melihat sebentar sebuah animasi video. Okay, let's do this. Today I'm going to teach you something about organization design. Let's have a closer look at organizations. Organizations are social systems of individuals whose interests, information, and knowledge differ. For example, in running a restaurant, some people know how to cook. Others understand how to treat guests, while a third group of people might be excellent at accounting. All these people know and are interested in different, often conflicting things. But they need to work together seamlessly to make a restaurant successful. Organization design provides the framework and shapes how a group of people gets the job done. First, organization design establishes the jobs, roles, and responsibilities of its members. Who takes the order, who suggests the wine, and who grills the fish. Second, organization design needs to motivate its members to act in the collective interest, to define what it means to do the job well, and then how to reward good performance. Finally, organization design helps companies to maintain a balance between routine and innovation. These organization design issues, coordination, cooperation, and competence, are often easy to resolve for small organizations. But it soon becomes more complex when you consider companies such as Volkswagen, with more than 500,000 employees worldwide.
Today, constantly evolving digital technologies open up the possibility for unconventional solutions that allow for new forms of working together. Oke, itu tadi ada sebuah video animasi tentang bagaimana pentingnya mendesain atau merancang sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi. Tadi contoh video itu ada video di sebuah restoran. Oke, kita masuk ke materi. Work design di sini ini membahas tentang desain pekerjaan, menciptakan pekerjaan dan kelompok kerja yang menghasilkan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi dan tentunya produktivitas. Oke, work design di sini kita akan ada bahas 3 macam work design. Yang pertama dengan pendekatan engineering approach. Yang kedua ada the motivational approach atau pendekatan dengan motivasi, dan yang terakhir ada the socio-technical system approach. Oke, yang pertama itu tentang the engineering approach atau pendekatan lebih ke engineering ya, ke teknik. Pendekatan ini mengusulkan bahwa desain pekerjaan yang paling efisien itu dapat ditentukan dengan yang pertama, menentukan secara jelas tugas-tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, metode kerja yang akan digunakan apa, dan alur kerja di antara para individu itu harus jelas dan terperinci sehingga masing-masing individu dapat melakukan tugasnya masing-masing. Nah, engineering approach ini, pendekatan engineering ini menganalisis tugas pekerja untuk menemukan prosedur yang menghasilkan output maksimum dengan input energi dan sumber daya minimum. Yang kedua, menghasilkan desain pekerjaan dengan tingkat spesialisasi dan spesifikasi yang tinggi. Nah, pendekatan engineering ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pekerja dapat mempelajari tugas-tugasnya secara cepat karena sudah dijelaskan dengan secara jelas dan secara lugas apa tugas masing-masing pekerja. Yang kedua, siklus kerja yang pendek, kinerja dengan sedikit atau tanpa usaha yang besar. Yang ketiga, orang dapat dipekerjakan dan dilatih dengan mudah dan dibayar dengan upah yang relatif lebih rendah. Kenapa? Karena dengan pendekatan engineering ini, desain pekerjaan itu didesain dengan semacam sudah ada SOP atau panduan baku yang dapat sebagai panduan buat orang untuk bekerja. Nah, ada 2 jenis desain pekerjaan dengan engineering approach. Yang pertama, pekerjaan tradisional. Ini ketika pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang, seperti pada teller bank atau operator telepon. Pekerjaan ini cenderung disederhanakan dengan tugas-tugas rutin dan berulang yang memiliki spesifikasi yang jelas mengenai waktu dan gerakan. Dan ada juga yang kelompok kerja tradisional. Nah, ini ketika pekerjaan membutuhkan koordinasi di antara orang-orang seperti pada jalur perakitan mobil. Kelompok kerja ini memiliki anggota yang melakukan tugas yang relatif rutin dan namun saling terkait. Nah, ini bisa kita lihat pada animasi ya. Kalau pekerjaan tradisional individu tadi, seorang teller atau operator telepon itu sudah memiliki SOP dan instruksi kerja yang jelas dan baku, dan itu rutinitas setiap hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Sama juga pada saat perakitan mobil, itu ada tim-tim tersendiri yang sudah mendapatkan instruksi khusus apa yang akan dikerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, apa alat yang digunakan, itu sudah jelas dalam SOP-nya, dan itu yang dilakukan mereka secara rutin dan berulang-ulang juga. Ada beberapa kelemahan dengan pendekatan engineering ini, pendekatan teknis ini. Yang pertama, metode ini mengabaikan kebutuhan sosial dan psikologis para pekerja. Yang kedua, sulit diterapkan pada pekerjaan yang melibatkan pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan, dan juga membuat keputusan secara online dan mengembangkan inovasi kerja. Nah, kenapa? Karena pendekatan teknis ini lebih kepada pekerjaan yang rutinitas setiap hari dilakukan, dan juga pekerjaan yang berulang-ulang, sehingga mungkin akan timbul rasa bosan atau jenuh pada pekerja yang pada tipe seperti ini. Nah, yang kedua,
ada pendekatan dengan motivasi. Nah, pendekatan ini desain kerja memandang efektivitas aktivitas organisasi terutama sebagai fungsi dari kebutuhan dan kepuasan anggota dan berusaha meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan dengan memperkaya pekerjaan. Nah, metode motivasi ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan yang pertama otonomi. Jadi kebebasan dia, otonomi dia terhadap pekerjaan itu, lalu tanggung jawab terhadap pekerjaan itu, penyelesaian yaitu melakukan pekerjaan secara menyeluruh dan umpan balik kinerja. Nah, lebih jelasnya teori motivasi, pendekatan motivasi ini dua faktor dari Herzberg mengusulkan bahwa atribut-atribut tertentu dari pekerjaan seperti kebermaknaan, tanggung jawab, dan pengakuan berfungsi sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Atribut lainnya yang disebut oleh Herzberg sebagai faktor kebersihan, seperti kebijakan perusahaan, kondisi kerja, gaji, dan pengawasan, tidak memotivasi orang lain melainkan mencegah mereka merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, untuk pendekatan motivasi ini, di sini kita akan coba lihat bagaimana ada 5 core dimension of job. Yang pertama itu skill variety atau bisa dibilang variasi skill, kemampuannya, seberapa banyak kemampuan yang dia punya. Terus ada task identity atau tugasnya, identitas tugasnya. Lalu ada task signifikansi atau tingkat kepentingan dari tugasnya itu. Lalu ada otonomi, jadi si karyawan itu punya otonomi atas pekerjaannya itu dan dia berhak atau punya kuasa untuk mengkontrol pekerjaannya atas semua pekerjaannya. Dan yang terakhir ada feedback, bagaimana si pekerja itu tahu apa yang akan dilakukan dari hasil pekerjaannya itu. Nah, ini adalah hubungan antara core job dimension dengan critical psychological state dan personal and work outcomes. Jadi, kelima hal yang tadi, skill variety, task identity, task significancy, autonomy, dan feedback ini akan mempengaruhi masing-masing pekerja. Yang pertama, 3 item pertama itu akan mempengaruhi bagaimana pengalaman dalam pekerjaannya, dalam memahami pekerjaannya. Yang kedua, otonomi itu bagaimana dia menambah pengalamannya dalam bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dan feedback itu bagaimana si pekerja itu tahu akan hasil pekerjaannya dan apa yang akan diimprove-nya. Nah, harapannya dengan ketiga critical psychological states ini akan meningkatkan high internal work motivation, high quality work performance, high satisfaction with the work, dan low absenteeism and turnover. Nah, kita lanjut. Pendekatan motivasi ini tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap intervensi pengayaan pekerjaan, dan perbedaan individu diantaranya tingkat pengetahuan dan keterampilan pekerja, kebutuhan pertumbuhan, dan kepuasan terhadap faktor kontekstual. Dalam motivational approach ini ada beberapa stage. Yang pertama, membuat diagnosis menyeluruh, lalu membentuk unit kerja alamiah, lalu menggabungkan tugas. Yang keempat, membangun hubungan dengan klien. Yang kelima, pembuatan vertikal dan membuka saluran umpan balik. Ada hambatan dalam pengayaan pekerjaan, ada 4. Yang pertama, sistem teknis. Teknologi suatu organisasi dapat membatasi pengayaan pekerjaan dengan membatasi jumlah cara pekerjaan dapat diubah. Lalu sistem sumber daya manusia membatasi pengayaan juga. Ada sistem kontrol seperti anggaran, laporan produksi, dan praktik akuntansi ini juga dapat membatasi kompleksitas dan tantangan pekerjaan dalam sistem. Dan sistem pengawasan, para supervisor sangat menentukan jumlah otonomi dan umpan balik yang dapat dialami oleh para bawahannya. Hasil dari pengayaan pekerjaan secara umum, karyawan dengan memiliki dimensi inti yang tinggi lebih puas dan termotivasi dibandingkan karyawan yang memiliki dimensi inti yang lebih rendah.
Tanggapan lebih positif untuk orang-orang dengan kebutuhan pertumbuhan yang tinggi, pekerjaan yang diperkaya sangat terkait dengan kemampuan mental dan pengayaan pekerjaan efektif dalam mengurangi perputaran karyawan. Yang terakhir ada STS ya, Social Technical System Approach. Nah, pendekatan ini paling luas dari karya ilmiah dan terapan yang mendasari keterlibatan karyawan dan desain kerja yang inovatif. Teknik dan prinsip desainnya berasal dari penelitian tindakan yang ekstensif baik di organisasi publik maupun di swasta. Nah, latar belakangnya ini teori STS ini awalnya dikembangkan oleh Tavistock Institute of Human Relations di London. Lalu teori STS ini dasarnya pada dua premis dasar bahwa organisasi atau unit kerja merupakan gabungan sistem sosial plus teknis, dan bahwa sistem ini terbuka dalam hubungannya dengan lingkungannya, dengan sosialnya. Nah, ada dua bagian independen yang saling terkait. Pertama bagian sosial, ya sosio-teknikal ya, bagian sosial, dan yang kedua ada bagian teknis, di mana orang-orang melaksanakan tugasnya dan hubungannya di antara mereka, antar pekerja, dan bagian teknis bagaimana hubungannya dengan peralatan, dengan alat-alat teknis dan metode pekerjaannya. Nah, ini menghasilkan dua jenis hasil, yaitu produk, kualitas, bagaimana kualitas organisasi dan konsekuensi psikologis seperti kebiasaan. Design work for technical and personal needs. Nah, ini faktor teknis. Berbagai jenis desain pekerjaan yang paling efektif dari sudut pandang teknis murni untuk berbagai kombinasi ketergantungan dan ketidakpastian. Nah, ini ada beberapa contoh pekerjaan yang bisa kita lihat bagaimana pekerjaan itu ditinjau dari technical interdependence-nya dan technical uncertainty-nya. Jadi untuk yang di kuadran 1 dengan kualifikasi low, nah ini cocok untuk pekerjaan traditional job. Nah, ini contohnya untuk misalkan pekerjaan call center. Nah, untuk yang technical independence-nya high namun uncertainty-nya low, itu cocok untuk traditional work group. Ini contoh pada kuadran kedua, ini contoh pekerjaan pada rakitan. Lalu untuk di kuadran 3 ini cocok untuk pekerjaan yang enriched job. Ini contoh untuk penjualan di lapangan atau marketing. Dan yang terakhir untuk pekerjaan di kuadran 4 ini yang self-managed work stream. Ini cocok untuk pekerjaan pada pabrik kimia. Nah, dari faktor kebutuhan pribadi, dua jenis kebutuhan pribadi dapat mempengaruhi jenis desain pekerjaan yang paling efektif, yaitu kebutuhan sosial atau keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang signifikan, dan kebutuhan pertumbuhan atau keinginan untuk pencapaian pribadi, pembelajaran, pengembangan. Ini contohnya, ini masih sama ya, di kuadran 1 itu dengan social needs-nya yang low dan grow needs-nya yang low, itu tetap untuk traditional job, call center ya contohnya tadi masih sama. Yang social needs-nya tinggi dan grow needs-nya masih low, itu contohnya perakitan. Yang ketiga di kuadran ketiga ini contohnya untuk ilmuwan riset yang enriched job dengan growth needs-nya yang tinggi dan social needs-nya yang rendah. Dan self-managed work team-nya yang self-managed work team pada kuadran 4 ini contoh pekerjaannya tim bedah di rumah sakit yang membutuhkan social needs-nya yang tinggi dan juga grow needs-nya yang tinggi. Nah, kita sampai pada ringkasan. Pendekatan teknik menghasilkan pekerjaan tradisional dan kelompok kerja tradisional. Pendekatan motivasi menghasilkan pekerjaan yang diperkaya dan yang melibatkan variasi keterampilan tingkat tinggi, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik dari pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir, pendekatan STS dikaitkan dengan tim yang dikelola sendiri. Kelompok-kelompok ini terdiri dari anggota melakukan tugas-tugas yang saling terkait. Para anggota diberikan berbagai keterampilan, otonomi, dan informasi yang diperlukan untuk mengendalikan perilaku tugas mereka sendiri dengan kontrol eksternal yang relatif kecil. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, itu tadi penyampaian dari kami, apa itu employee involvement dan apa itu work design. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya apa yang sudah kami sampaikan. Saya Martua Sihite. Dan saya Dimas Vipariji. Mohon maaf apabila dari kami berdua banyak kata yang salah atau salah menafsirkan. Mohon maaf.
Dan kami pamit undur diri. Monggo Mas Marco. Baik, terima kasih dan tetap semangat teman-teman semuanya.